Clark dan Van Til. Seperti dibilang tadi, Clark itu berasal dari tradisi Skotlandia, dia dari Presbyterian, dan Van Til itu dari tradisi Belanda, dari Reformnya Belanda. Dari segi pendidikan, Clark itu dia doktor di bidang filsafat dari University of Pennsylvania. Dia belajar teologi secara otodidak. Sementara itu Van Til justru terbalik ya. Dia itu doktornya di bidang teologi dari Princeton Theological Seminary dan minatnya filsafat. Jadi kita sudah lihat ada perbedaan di sini. Terus Clark itu belajar teologi waktu masih sangat muda karena kakeknya dan ayahnya itu adalah pendeta, jadi pendeta Presbyterian. Jadi dalam hal ajaran tradisi Reform Skotlandia, pasti Clark ini sangat paham. Bahkan bahkan pada umur 20 tahun dia sudah berkhotbah, dia sudah diberikan kesempatan untuk berkhotbah itu karena kemampuan dia dalam bidang teologi. Sementara itu Van Til, ya ini mungkin informasi Van Til ini mungkin perlu teman-teman perlu agak perhatian karena ini saya baca buku Van Til ini biografinya Biografi. Van Til. Ya, biografinya Van Til ini sekitar 21 tahun lalu di tahun 2001 saya baca dan saya tidak punya buku itu sekarang jadi ini hanya ingatan-ingatan saya saja gitu. Nah, di rumah dia belajar katekismus. Jadi katekismus itu semacam ada pertanyaan dan jawabannya. Jadi ini pertanyaannya seperti ini tentang iman Kristen dan jawabannya harusnya seperti ini gitu. Um, Terus dari segi sekolah itu Clark sejak kecil dia bersekolah di sekolah sekuler sampai universitasnya pun di sekuler. Sementara itu Clark. Kalau Van Til itu dia sekolahnya sejak kecil di sekolah Kristen. Ini saya baca dari ini bukan dari biografinya tapi dari salah satu tulisan dia yang saya pernah terjemahkan. Terus lahir baru. Saya sebenarnya agak tidak berani menggunakan lahir baru karena pasti akan menimbulkan kontroversi gitu. Lahir baru sini maksud saya adalah mereka mengaku iman secara publik gitu. Karena orang pasti ada yang protes lahir baru ini apa lagi gitu. Padahal di Alkitab juga ada. Tapi intinya di sini adalah bahwa dia kalau Clark dia menyatakan imannya, mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu di KKR yang dipimpin oleh Billy Sunday waktu dia umur berapa 17 tahun kalau tidak salah. Sementara itu Van Til dalam pengakuannya mengatakan bahwa tidak ada hal-hal seperti itu dalam kehidupan dia, dalam sejarah kehidupan dia. Dia itu memang hidup di dalam. Jadi kalau dia kasih perumpamaan, kalau orang-orang yang KKR itu mirip dengan apa namanya itu hujan puting beliung tropis gitu. Sementara itu di rumah tuh, tapi di rumah dia katanya dia bandingkan analogikan itu dengan keadaan yang kelembabannya sangat tinggi gitu. Ya cukup tinggi sejak kecil. Jadi dia belajar tentang kekristenan itu di rumah. Tidak ada bilang apa namanya rasa haru emosional seperti di KKR, tapi di rumah dia terus dibimbing dengan lingkungan yang tingkat kerohaniannya kerohaniannya tinggi gitu. Terus kalau Clark dia aktif di dalam berbagai kegiatan rohani. Kalau misalnya dia aktif dalam pembentukan organisasi yang salah satunya nanti menjadi cikal bakal dari intervarsity. Terus waktu muda itu, waktu umur belasan tahun dia sudah berani, waktu di umur belasan tahun itu memang sudah ada kontroversi dalam gereja juga, Presbyterian waktu itu. Dan dia berani membuat tulisan tentang posisinya yang mendukung uh, posisi salah satu posisi dalam kontroversi tersebut. Jadi dia aktif sekali, aktif dalam kegiatan rohani. Terus dia juga berkhotbah pada saat umur itu dia mulai umur 20 tahun dia sudah berkhotbah. Sementara itu kalau Van Til, koreksi saya bila saya salah teman-teman yang belajar tentang Van Til, saya tidak punya lagi bukunya. Sebenarnya tidak ada catatan tentang kegiatan kerohanian Van Til gitu. Nah, kalau Clark dia aktif dalam pembentukan dan pengembangan OPC. Jadi dalam pembentukan dan pengembangan. Jadi sejak awal tuh dia digandeng oleh Machen untuk ikut serta dalam pembentukan OPC dan kemudian dalam pengembangan OPC dia kemudian masuk dalam Komisi Pendidikan Kristen dan secara tidak langsung dia menyumbang terhadap pengembangan WTS, Westminster Theological Seminary. Jadi waktu itu dia mengajar di Wheaton College, salah satu seminari teologi yang beraliran non-denominasi. Dan waktu itu WTS ini memang
dibentuk oleh Machen dengan uangnya sendiri gitu. Jadi setelah Machen pergi ya otomatis mereka kesulitan untuk mendapatkan kesulitan secara keuangan. Tapi ada Van Til di Wheaton College yang kemudian mahasiswa-mahasiswa itu di sana diajar menjadi Calvinis dan mendorong mereka untuk kemudian berpendidikan di WTS. Jadi ada banyak mahasiswa-mahasiswa di sana dari Wheaton College tempat Clark mengajar waktu itu, yang akhirnya sekolah di WTS. Dan juga orang-orang itu tidak hanya dia suruh untuk ke sana, tapi orang-orang itu sudah menjadi Calvinis sebelum dia ke sana. Nah, ini diakui sendiri oleh Van Til bahwa Clark ini memiliki sumbangan besar gitu, karena dia bilang sebelum ada Clark di Wheaton College, saya tuh harus menghabiskan satu semester atau satu atau dua semester untuk mencuci otak itu para mahasiswa dari Wheaton gitu, yang non Calvinis gitu. Tapi setelah adanya Clark di Wheaton College itu orang mahasiswa dari sana itu sudah Calvinis gitu, tidak perlu diajar lagi. Nah, sementara itu Van Til dia aktif dalam pengembangan OPC. Saya dia tidak aktif dalam pembentukannya karena setelah dia jadi pendeta waktu itu di salah satu gereja OPC dan kemudian Machen memanggil dia, walaupun dia waktu itu dia sebenarnya tidak mau menjadi profesor di universitas, di seminari. Dia dipanggil oleh Machen untuk kemudian mengajar di Westminster. Jadi dia kemudian yang banyak terlibat dalam pengembangan Westminster Theological Seminary. Kira-kira itu konteksnya. Jadi ada perbedaan-perbedaan dan mungkin ini perbedaan-perbedaan ini menyumbang terhadap kontroversi ini juga. Ya, menarik memang ini sih. Ya, dua sudut yang berbeda memang, terutama soal filsafat minat teologi, yang satunya teologi minatnya filsafat. Luar biasa. Kalau untuk sampai saat ini belum ada komentar sih. Hanya siap. menarik saja melihat biografi singkat atau sejarah singkat dari masing-masing tokoh ini. Iya, perbandingannya. Ya, memang ada perbedaan-perbedaan, banyak perbedaan, dan ya mungkin ini menjadi catatan juga buat kita menurut saya karena latar belakang orang tuh bisa membentuk orang tuh secara berbeda dan dia menghasilkan orang yang berbeda walaupun mungkin sama-sama cerdas ya. Walaupun mungkin teologinya sama.